Meskipun Zaki sedikit takut dengan kekuatan Andi, namun ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tetap berkata dengan sikap meremehkan. "Sadarlah, siapa dirimu?" Dia menatap Andi dan melanjutkan berbicara dengan nada mengejek. "Sudah kubilang, aku sudah lama menyelidiki latar belakangmu. Bukankah kau hanya menantu dari keluarga kecil di Makassar, yaitu keluarga Tama? Apa yang membuatmu begitu sombong?" Brandon juga segera berbicara dengan nada dingin. "Tepat sekali. Kau harus sadar, kalau semua keluarga besar di Makassar digabungkan, asetnya bahkan tidak akan bisa menandingi setengah dari keluarga kami, yaitu keluarga Gunawan." Meskipun kata-kata Brandon agak sombong dan dibesar-besarkan, namun pada dasarnya ucapannya tidak sepenuhnya salah. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, jelas Makassar akan kalah. Selain itu, keluarga terbesar di Makassar, yaitu keluarga Wirawan, memiliki aset hanya sekitar 10 miliar, yang jelas jauh lebih kecil dibandingkan dengan keluarga Gunawan. Jadi, itulah alasan Brandon berani berbicara dengan nada yang begitu sombong. Pada saat ini, Andi tersenyum ringan dan berkata, "Apakah kalian tidak berpikir, kalau aku benar-benar hanya menantu dari keluarga kecil di Makassar, bagaimana mungkin aku bisa mengenal Paman Aldi?" Aldi mengangguk. Dia memandangi kedua adiknya dan dua keponakannya dengan senyum penuh arti, namun tidak berkata apa-apa. Zaki mendengus dingin dan berkata, "Kau pikir aku tidak tahu apa pekerjaanmu? Bukankah kau hanya penipu yang berpura-pura menjadi ahli Feng Shui?" Setelah berkata demikian, Zaki melanjutkan dengan penuh cemooh, "Aku tahu, kau memang berhasil menipu beberapa orang bodoh di Makassar. Tapi kau harus tahu, ini Jakarta, bukan Makassar. Di sini adalah tempat berkumpulnya para jenius sejati. Kau pikir karena bisa sukses di Makassar, kau juga bisa sukses di Jakarta? Di sini ada banyak orang yang luar biasa, yang pastinya lebih hebat darimu." Andi Rewa mengangguk, lalu dia tersenyum dan berkata, Ucapanmu tadi benar-benar membuatku tersadar akan perbedaan antara Makassar dan Jakarta. Saking terkejutnya, aku hampir lupa. Aku sebenarnya bukan orang Makassar. Aku sebenarnya orang Jakarta." Zaki langsung mengerutkan alisnya. "Apa? Kau orang Jakarta?" Andi mengangguk dengan senyum di wajahnya dan menepuk dadanya lalu berkata, "Betul sekali. Aku lahir dan besar di Jakarta dan baru pergi ke Makassar saat aku berusia 8 tahun. Setelah mendengar ini, Zaki langsung mengejek. "Kau meninggalkan Jakarta sejak usia 8 tahun dan sekarang kau sudah lama tidak kembali. Bagaimana bisa kau berani berlagak di depanku?" Aldi tersenyum dan bertanya, "Zaki, apakah kau tidak memperhatikan sesuatu? Tidakkah kau merasa wajah anak ini terlihat akrab? Tidakkah dia mengingatkanmu pada seseorang?" Zaki menyipitkan matanya dan menatap Andi dengan cermat, sebelum akhirnya berkomentar dengan sikap acuh tak acuh. "Apa yang istimewa dari wajah anak ini? Biasa saja, sama sekali tidak menonjol. Dia bahkan tidak setampan aku saat muda." Aldi tertawa keras. Zaki, ternyata meskipun telah hidup nyaman selama bertahun-tahun di bawah perlindunganku, kau malah semakin terbelakang. Sungguh sia-sia hidupmu lebih dari 40 tahun. Zaki terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Apa maksudmu? Jangan bermain teka-teki denganku. Kalau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung." Aldi mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan langsung mengatakannya." Setelah berkata demikian, Aldi berdiri dan dengan nada sombong berkata, "Masih ingatkah kau bahwa aku dulu punya seorang sahabat yang sudah seperti saudaraku sendiri? Keluarga Gunawan bisa mencapai posisi seperti sekarang, semua itu berkat bantuannya 10 hingga 20 tahun yang lalu. Bahkan ketika ayah masih hidup, ayah menganggap sahabatku itu sebagai tamu kehormatan dan sangat menghormatinya. Saat itu, kau hanyalah seorang anak kaya yang setengah matang.
Ayah bahkan melarangmu sering berinteraksi dengan sahabatku itu, karena takut kau mempermalukan keluarga Gunawan. Apakah kau masih ingat siapa nama keluarga sahabatku itu?" Pada awalnya Zaki telah lama melupakan ayah Andi. Bagaimanapun, orang yang sudah meninggal cenderung dilupakan setelah bertahun-tahun. Bahkan, di antara kerabat dekat, tidak semua orang akan mengingat orang yang telah tiada selama lebih dari 1 dekade. Apalagi Zaki yang tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan ayah Andi. Dulu, Zaki hanya merasa iri dan cemburu melihat kakaknya yang menjalin hubungan erat dengan bintang paling bersinar dari keluarga Rewa. Namun setelah kematian ayah Andi, perlahan-lahan dia melupakan semua itu. Tapi sekarang setelah kakaknya menyebutkannya secara langsung, tiba-tiba bayangan pria yang tampan dan penuh wibawa itu muncul kembali di dalam pikirannya. Ketika mendengar pertanyaan terakhir dari kakaknya, Zaki tanpa sadar menjawab, "Aku ingat, dia memiliki nama belakang Rewa. Saat itu, dia adalah anggota keluarga Rewa yang paling kuat." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, seketika tubuhnya seolah terkena listrik. Matanya terbelalak dan dia langsung menatap Andi tanpa berkedip. Dalam sekejap, dua sosok yang sudah terpisah hampir 20 tahun tiba-tiba tumpang tindih dalam pikirannya. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depannya ini, yang penuh dengan aura mengintimidasi, ternyata sangat mirip dengan pria muda yang dulu begitu cemerlang. Ketika dia menyadari bahwa Andi juga memiliki nama belakang Rewa, serta memiliki hubungan yang begitu dekat dengan kakaknya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tersambar petir. Dengan tangan gemetar dia menunjuk Andi, dan dengan suara bergetar dia bertanya pada Aldi, "Kakak, apakah dia putra dari Sandi Rewa?" Sebagai anak kedua dalam keluarga Rewa, meskipun Sandi bukan anak sulung, tetapi dia adalah yang paling berbakat di antara semua anggota keluarga Rewa. Di usia muda, dia sudah bisa merencanakan dengan cerdik di dunia bisnis dan menang di setiap persaingan bisnis. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Rewa bahkan mampu bersaing dengan keluarga Janvier yang memiliki sejarah ratusan tahun di Eropa dan Amerika, hingga akhirnya membuat pihak Janvier harus mengalah. Pada masa itu, banyak sekali anak muda kaya di Jakarta yang mengidolakan Sandi sebagai panutan hidup mereka. Banyak pengusaha kaya generasi pertama yang melihat sosoknya dengan kekaguman dan sering mengungkapkan rasa iri. Mereka bahkan sering mengatakan kepada anak-anak mereka agar meniru Sandi. Tak terhitung berapa banyak gadis-gadis kaya yang sangat mengaguminya dan menjadikannya calon suami ideal mereka. Kalau menikah, maka harus dengan Sandi Rewa. Itulah kalimat paling terkenal di kalangan sosialita Jakarta pada saat itu. Pada masa itu, banyak gadis dari keluarga-keluarga ternama yang memperebutkan kesempatan untuk menikah dengan Sandi. Siapa yang pernah melihat pemandangan di mana seorang pria diminati oleh ribuan keluarga? Dulu, jumlah tokoh-tokoh besar dari dunia bisnis yang datang ke keluarga Rewa tidak sedikit. Mereka berharap bisa menikahkan putri mereka dengan Sandi. Benar-benar tak terhitung banyaknya. Zaki tanpa sadar teringat pada masa itu, ketika Sandi bersinar lebih terang daripada siapapun di Jakarta dan menutupi semua talenta sebayanya. Setelah memikirkannya, Zaki yakin sepenuhnya bahwa Andi adalah putra dari Sandi Rewa. Mengingat betapa mengesankannya Sandi dulu, hati Zaki langsung dipenuhi rasa takut. Dia memandang Andi dengan penuh rasa hormat dan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut sambil berkata dengan penuh ketundukan, "Tuan Andi, mohon maafkan kebutaanku. Aku tidak menyadari bahwa kau adalah putra dari Tuan Sandi." Meskipun Brandon tidak berbicara sama sekali selama percakapan ini, tetapi ketika dia melihat saudaranya berlutut dengan satu lutut,
Dia juga segera mengikuti dan berlutut di sampingnya. Ruli dan Wira benar-benar kebingungan melihat ini. Mereka masih muda dan tidak mengetahui betapa cemerlangnya Sandi di masa lalu. Melihat ayah mereka berlutut di hadapan Andi, mereka benar-benar terkejut sampai melongo. Wira bahkan ingin protes keras, tetapi segera ditahan oleh kakak sepupunya, Ruli, yang lebih bijak. Pada saat ini, Zaki yang berlutut dengan satu lutut mulai tersedak. Dia merasa emosional dan berkata, "Saat masih muda, aku pernah diam-diam berjanji pada diriku sendiri bahwa seumur hidupku aku akan tunduk pada Tuan Sandi. Sayangnya, Tuan Sandi meninggal terlalu muda, jadi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk belajar darinya. Kalau saja aku diberi kesempatan untuk belajar sedikit darinya, hari ini aku pasti tidak akan sebodoh ini." Menyebut nama besar Sandi hingga hari ini masih membuat banyak keluarga besar di Jakarta merasa menyesal dan takjub. Bagi keluarga-keluarga besar itu, kekayaan bukanlah yang terpenting, melainkan memiliki keturunan yang kuat dan mampu memimpin. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan seperti medan perang, sedikit kesalahan bisa mengakibatkan kehancuran total dan tak terpulihkan, sehingga banyak keluarga bergantian jatuh bangun dan beberapa bahkan lenyap dari panggung sejarah. Kalau sebuah keluarga ingin tetap berjaya sepanjang masa, berapa banyak uang atau tanah yang mereka miliki tidaklah penting. Yang terpenting adalah apakah keturunan mereka terus menghasilkan individu-individu yang luar biasa atau tidak. Keluarga Rewa yang sekarang dalam keadaan makmur memiliki dasar kuat yang dibangun oleh Sandi 20 tahun lalu. Oleh karena itu, orang-orang tetap mengingat Sandi dan menganggapnya sebagai sosok yang luar biasa. Sebelumnya Andi tidak menyangka bahwa Sandi dan Brandon, dua bersaudara itu, akan langsung berlutut begitu mendengar nama ayahnya. Melihat ketulusan di mata mereka, kemarahannya terhadap kedua orang ini sedikit mereda. Saat ini Zaki berbalik menatap putranya Ruli dan putra Brandon yaitu Wira, lalu dengan tegas memerintahkan, "Kalian berdua, cepat berlutut dan minta maaf." Ruli segera menyadari situasinya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Sandi, tetapi dia bisa menebak bahwa Andi adalah keturunan dari keluarga Rewa di Jakarta. Meskipun keluarga Gunawan dan keluarga Rewa sama-sama termasuk 3 keluarga besar di Jakarta, namun perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Kekuatan keluarga Rewa jauh melebihi keluarga Gunawan. Bahkan kalaupun Aldi, Zaki, dan Brandon bersatu, mereka tetap tidak sebanding dengan keluarga Rewa. Apalagi Aldi, sang kepala keluarga, kini berdiri bersama Andi. Itu berarti Zaki dan Brandon tidak hanya menghadapi keluarga Rewa, tetapi juga sebagian besar keluarga Gunawan. Saat ini, Aldi tampaknya sudah pulih sepenuhnya. Kalau harus bersaing secara langsung, Zaki dan Brandon bersama-sama pun tidak akan mampu mengalahkan kakak mereka. Apalagi kalau harus melawan keluarga Rewa. Menyadari hal ini, Ruli tidak berani menunda. Dia segera melangkah beberapa langkah ke belakang ayahnya, lalu berlutut dengan satu lutut dengan tulus berkata, "Tuan Andi, mohon maafkan kebutaanku. Aku tidak mengenalimu dengan baik." Wira yang tidak sepintar Ruli, meskipun merasa bingung, tapi dia juga segera mengikuti tindakan sepupunya. Dia berlutut dan dengan hormat meniru, "Tuan Andi, mohon maafkan kebutaanku. Aku tidak mengenalimu dengan baik." Andi mengangguk sedikit dan berkata dengan suara dingin, "Karena kalian menunjukkan rasa hormat kepada ayahku, aku tidak akan mempermasalahkan penghinaan yang kalian lemparkan kepadaku tadi." Mendengar ini, keempat orang itu serempak menghela nafas lega. Namun, Andi kemudian melanjutkan, "Tapi kalian berdua, sebagai saudara, telah bersekongkol untuk merebut aset milik Paman Aldi dan menyebarkan berita bahwa dia sakit parah. Kalian juga berusaha memanfaatkan dukungan direksi untuk merebut kekuasaan di rapat dewan.
Untuk itu, kalian harus memberikan solusi yang jelas kepada Paman Aldi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Zaki sudah menyadari bahwa rencananya untuk merebut kekuasaan kali ini telah sepenuhnya gagal. Sekarang dia bukan hanya tidak mampu melawan kakaknya, tetapi juga telah kehilangan dukungan di dewan direksi. Mengandalkan dirinya dan adiknya untuk terus melawan kakaknya adalah mimpi di siang bolong. Satu-satunya jalan terbaik adalah segera menyerah dan mencoba memperbaiki keadaan kembali seperti semula. Oleh karena itu, dia segera menatap Aldi dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Kakak, semua ini adalah kesalahanku karena didorong oleh ambisi. Aku mengaku salah dan siap menerima hukuman. Mulai hari ini, aku akan sepenuhnya menghentikan semua upaya untuk mengambil alih perusahaan dan dengan sepenuh hati akan mendukung kakak dalam mengelola grup Gunawan." Brandon juga segera ikut mengakui kesalahannya. "Kakak, aku juga sama seperti kakak kedua. Aku minta maaf mulai sekarang. Apapun perintahmu, aku, si adik bungsu, pasti akan selalu menurut dan patuh." Aldi menampilkan ekspresi ragu sejenak. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa kedua adiknya, Zaki dan Brandon, akan begitu cepat menyerah. Awalnya dia pikir mereka akan melakukan perlawanan sengit. Namun, kehadiran Andi dan terlebih lagi identitas ayahnya, Sandi Rewa, benar-benar mematahkan keberanian mereka. Sehingga ketika dia meraih kemenangan penuh dan kedua adiknya tulus meminta maaf, Aldi masih belum memutuskan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Pada saat ini Andi berbicara, "Karena kalian ingin mengakui kesalahan, kalian harus memberikan bentuk penyesalan yang nyata. Meskipun aku hanyalah orang luar, aku punya saran kecil yang mungkin bisa dipertimbangkan." Aldi segera berkata, "Katakan saja, Andi." Andi tersenyum dan berkata, "Paman Aldi, mereka berempat tetaplah keluarga dekatmu. Menurutku, kalau mereka menyadari kesalahan mereka dan bersedia memperbaikinya, itu adalah hal yang baik." Mendengar ini, Zaki dan Brandon merasa senang. Mereka buru-buru mengangguk dan memohon, "Benar kakak, kita semua saudara-saudara. Tolong maafkan kami kali ini atas dasar hubungan darah dan niat tulus kami untuk berubah." Andi Rewa melanjutkan dengan tenang, "Jangan terburu-buru. Mengampuni kalian bisa saja dilakukan, tetapi tentu ada syaratnya." Zaki tahu bahwa Andi tidak mungkin begitu saja membela mereka tanpa ada syarat. Dia segera merendah dan berkata, "Tuan Andi, silakan katakan syaratmu." Andi dengan tenang berkata, "Kalian berdua adalah pemegang saham di grup Gunawan. Kalau kalian benar-benar ingin mengikuti Paman Aldi dengan sepenuh hati, maka kalian harus benar-benar terikat dengannya. Saranku adalah, kalian berdua segera menyerahkan hak suara dari saham kalian kepada Paman Aldi secara permanen." Andi hanya meminta hak suara atas saham mereka, bukan saham itu sendiri. Artinya, mereka tetap memiliki saham mereka, tetap mendapatkan keuntungan sesuai porsi saham, tetapi tanpa hak suara di dewan direksi. Setelah menyerahkan hak suara, mereka tidak akan punya pengaruh dalam pengambilan keputusan di perusahaan dan harus mematuhi kebijakan dari pemegang hak suara mayoritas. Dengan cara ini, hak suara yang dimiliki Aldi akan mencapai 51%, memberikan kontrol absolut atas grup Gunawan. Sekalipun semua pemegang saham lainnya bersatu, mereka hanya akan menguasai 49% hak suara, dan itu tidak cukup untuk menantang dominasi Aldi. Mendengar ini, Aldi merasa tercerahkan. Dia tidak menyangka Andi bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga membantunya untuk kembali memegang kendali penuh atas grup Gunawan. Gaya Andi yang tegas dan lugas dalam menyelesaikan masalah membuat Aldi teringat pada sosok Sandi. Aldi merasakan kelegaan dan kekaguman yang mendalam.
Di satu sisi, dia bersyukur pada Andi, namun di sisi lain, dia merasa pilu mengenang masa lalu. Andi yang selama bertahun-tahun hidup terbuang di luar Jakarta tanpa mendapatkan pendidikan dan fasilitas terbaik, harus berjuang dari bawah sendirian. Namun, ternyata Andi sudah menunjukkan kualitas seorang pemimpin besar. Aldi merenung, kalau saja sahabat baiknya itu masih hidup dan Andi tumbuh di bawah bimbingan ayahnya, maka Andi pasti sudah menjadi sosok yang bersinar di seluruh dunia. Sayangnya, semua itu hanya tinggal kenangan dan lamunan. Namun, semakin dia memandang Andi, semakin dia merasa senang. Kalau suatu hari nanti Andi benar-benar menjadi menantunya, Aldi yakin putrinya akan mendapatkan kebahagiaan seumur hidup dan dia serta istrinya bisa merasa tenang sepenuhnya. Pada saat ini, Zaki merasa sangat terpukul di dalam hatinya. Kata-kata Andi membuatnya sadar bahwa ini sebenarnya adalah cara untuk membantu kakaknya dengan memaksa dirinya menyerah. Di sebuah perusahaan, berapa banyak karyawan atau departemen yang ada di bawah kendalimu tidaklah penting. Yang penting adalah seberapa besar kekuasaan yang kau miliki di perusahaan itu. Saham yang dimiliki yang sesuai dengan hak suara sama saja dengan senjata dalam perebutan kekuasaan di dalam perusahaan. Kalau sekarang dia menyerahkan semua hak suaranya, itu sama saja dengan menyerahkan semua senjatanya dan sepenuhnya melepaskan kemungkinan untuk melawan. Sejujurnya, dia tidak ingin berada di bawah kendali orang lain seperti ini. Namun, kalau dipikirkan kembali, dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, kakaknya sekarang sudah pulih kesehatannya. Ditambah lagi ada putra keluarga Rewa yang membantu di sampingnya. Dirinya sama sekali bukan tandingan mereka. Sekarang, mereka sedang bermain secara terbuka dan benar-benar memaksanya menyerah tanpa perlawanan. Kalau dia tidak setuju, mereka mungkin akan menggunakan cara licik, dan saat itu mereka mungkin bukan lagi sekedar memaksanya menyerah, melainkan bisa jadi menyelenyapkannya untuk memastikan tidak ada ancaman di masa depan. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, "Tuan Andi, aku setuju dengan usulanmu. Aku akan menyerahkan semua hak suaraku." Brandon yang sejak tadi hanya menunggu saudaranya mengambil keputusan, segera ikut menyetujui. Sifatnya yang cenderung lemah dan tidak memiliki pendirian membuatnya mengikuti apapun yang dilakukan saudaranya. Lagi pula, masalah ini mereka lakukan bersama-sama. Jadi secara alami dia harus mendukung saudaranya. Dia pun segera berkata, "Tuan Andi, aku juga tidak punya keberatan." Andi mengangguk dengan puas, lalu berkata kepada Aldi, "Paman Aldi, kalau demikian, mari kita panggil bagian hukum untuk menyusun perjanjian pengalihan hak suara. Setelah perjanjian ditandatangani, kita bisa langsung mengadakan konferensi pers di aula untuk mengumumkan ini kepada publik." Sambil berbicara, Andi melihat jam dan berkata, "Sekarang sudah lebih dari pukul 10. Kalau kita bergerak cepat, kita bisa mengadakan konferensi pers sebelum pukul 11.30. Dengan begitu, sebelum pasar saham tutup untuk istirahat siang, harga saham grup Gunawan seharusnya akan langsung melonjak." Aldi mengangguk penuh semangat dan langsung berkata, "Benar sekali. Mari kita lakukan sesuai dengan apa yang kau katakan." Setelah itu dia segera mengeluarkan ponsel dan menelpon asistennya. "Segera panggil semua anggota bagian hukum ke sini." Zaki yang akhirnya menyerah tanpa perlawanan merasa hatinya sedikit lega. Kemudian dia teringat tentang dirinya, saudaranya, anaknya, dan keponakannya yang tiba-tiba kehilangan kemampuan reproduksi secara misterius. Dengan tergesa-gesa dia memohon, "Tuan Andi, kemarin kami berempat tiba-tiba kehilangan kemampuan itu.
Sejujurnya, garis keturunan keluarga Gunawan hanya tergantung pada anakku dan keponakanku. Jadi aku mohon kau mau bersikap baik kepada kami." Aldi merasa sedikit heran. Dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan 4 orang kehilangan kemampuan itu. Pada saat ini, Brandon serta Ruli dan Wira juga memandang Andi dengan tatapan memohon. Mereka berharap Andi bisa memulihkan kemampuan dan kejantanan mereka. Andi kemudian berkata dengan tenang, "Pertama-tama, aku ingin menjelaskan kepada kalian bahwa bagiku hal itu bisa saja dipulihkan. Kalau aku berada dalam suasana hati yang baik, aku bisa membuat kalian berempat pulih seperti semula." Mendengar kata-kata ini, keempatnya langsung merasa sangat gembira. Yang paling mereka khawatirkan adalah kalau hal itu tidak bisa dipulihkan. Kalau benar-benar tidak bisa dipulihkan, maka semuanya akan berakhir. Meskipun sudah berkompromi, mengakui kekalahan, dan menyerahkan hak suara, mereka masih tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup. Namun, satu kalimat dari Andi bahwa ini bisa dipulihkan langsung menyalakan harapan di hati mereka. Namun, Andi tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan berkata dengan tenang, "Meskipun itu bisa dipulihkan, tetapi kapan itu dipulihkan tergantung pada perilaku kalian dan suasana hatiku. Kalau kalian berperilaku baik dan membuatku puas, aku akan mempertimbangkannya." Wajah Zaki dan yang lainnya langsung berubah menjadi muram. Untuk sementara waktu, mereka masih belum bisa pulih. Apakah ini berarti mereka harus terus menjalani kehidupan seperti Kasim yang hidup? Sampai kapan kehidupan seperti ini harus mereka jalani? Namun, karena Andi sudah mengatakan demikian, mereka tentu tidak berani menentang keinginan Andi. Mereka takut Andi akan merasa tidak senang dan memutuskan untuk tidak mengembalikan kemampuan mereka. Kalau begitu, bukankah hidup mereka akan berakhir selamanya? Oleh karena itu, Zaki hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Andi, jangan khawatir, kami pasti akan berperilaku dengan baik." Andi Rewa mengangguk pelan dan berkata dengan tenang, "Baiklah, sekarang berdirilah. Sebentar lagi bagian hukum akan masuk. Kalau mereka melihat adegan ini, pasti mereka akan merasa sangat aneh." Mendengar kata-kata ini, keempat orang tersebut segera berdiri. Kemudian, Andi berkata dengan suara dingin, "Mengenai identitasku, selama aku belum mengungkapkannya ke publik, kalian berempat sama sekali tidak boleh membocorkan satu kata pun kepada siapapun. Kalau kalian melakukannya, aku tidak akan pernah memaafkan kalian." Zaki tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melawan Andi. Selain menjadi putra keluarga Rewa, Andi juga memiliki hubungan kuat dari kakaknya. Yang lebih penting lagi, hidup mereka sepenuhnya berada di bawah kendali Andi. Bahkan kalaupun dia harus mati, dia tidak akan berani menyinggung perasaan Andi. Oleh karena itu, tanpa ragu, dia segera menyetujui dan berkata, "Tuan Andi, jangan khawatir. Mengenai masalah identitasmu, kami tidak akan membocorkan satu kata pun ke pihak luar." Ketiga orang lainnya juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka menunjukkan sikap yang sangat rendah hati. Melihat sikap tulus mereka, Andi hanya sedikit mengangguk dan kemudian berkata kepada Aldi, "Paman Aldi, dalam konferensi pers nanti, aku akan duduk di bawah sebagai penonton saja dan tidak akan tampil di depan media." Aldi mengangguk dan berkata, "Baiklah, nanti aku akan meminta sekretaris untuk menyiapkan tempat duduk untukmu." Tak lama kemudian, bagian hukum grup Gunawan datang dengan lebih dari 10 orang. Mereka semua adalah pengacara dan profesional hukum terbaik di negara ini. Dengan kemampuan profesional mereka bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak hukum seluruh grup Gunawan. Mereka semua adalah para ahli di bidangnya. Perjanjian pengalihan hak suara secara permanen seperti ini sebenarnya sangat sederhana dan jelas, tanpa kerumitan, sehingga mereka dengan cepat
menyusun kontrak yang tanpa celah. Begitu kontrak ditandatangani, itu berarti Zaki dan Brandon secara permanen dan tanpa syarat mengalihkan hak suara yang sesuai dengan saham mereka kepada kakak mereka, Aldi Gunawan. Bahkan, kalaupun mereka meninggal dunia, ahli waris dari saham mereka harus tetap mengakui perjanjian ini. Bahkan, kalau Aldi juga meninggal dunia, ahli waris sahamnya secara alami akan mewarisi seluruh hak suara yang terkait dengan saham Zaki dan Brandon. Artinya, bahkan puluhan tahun kemudian, ketika ketiga bersaudara keluarga Gunawan ini meninggal dan saham mereka diwarisi oleh anak-anak mereka, Mary tetap dapat mengendalikan seluruh grup Gunawan sepenuhnya, tanpa takut bahwa anak-anak dari kedua pamannya akan berusaha merebut kekuasaannya. Pada saat ini, kedua orang itu juga tidak memiliki pilihan lain selain patuh dan menandatangani nama mereka pada perjanjian tersebut. Setiap perjanjian dibuat dalam 5 salinan. 1 salinan disimpan oleh Aldi, 1 lagi disimpan oleh Zaki atau Brandon. Sementara 3 salinan lainnya, 1 disimpan oleh bagian hukum, 1 disimpan di bagian notaris untuk pendaftaran dan penyimpanan, dan 1 lagi disimpan di brankas bank. Dengan cara ini, kemungkinan ada yang mencoba menghancurkan semua kontrak bisa dihindari. Setelah kontrak ditandatangani, Aldi dan saudara-saudaranya secara resmi dan permanen berhenti bertikai. Mulai sekarang Zaki dan Brandon hanya bisa dengan patuh mengikuti Aldi untuk menghasilkan uang dan menerima dividen. Kalau Aldi tidak mengizinkan mereka berbicara, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di rapat dewan. Setelah kontrak ditandatangani, Aldi berdiri dan berkata, "Mari kita pergi ke aula konferensi." Para jurnalis media yang datang sejak pagi pasti sudah menunggu lama, bukan? Ketika mendengar bahwa mereka akan pergi ke aula konferensi, Zaki langsung merasa wajahnya memerah. Saat ini para jurnalis yang menunggu di aula konferensi itu, sebagian besar berada di sana karena dirinya yang kemarin menyebarkan kabar bahwa hari ini akan diadakan rapat dewan direksi. Dia juga memanfaatkan media untuk menyebarkan rumor bahwa kakaknya dalam kondisi kritis, sehingga para jurnalis pun datang pagi-pagi untuk meliput. Mereka berharap bisa mendapatkan berita besar tentang perubahan posisi ketua grup Gunawan. Dengan begitu, Zaki bisa memanfaatkan perhatian media saat ini untuk meningkatkan popularitasnya. Zaki awalnya berencana agar mereka melaporkan kemenangan besarnya dalam rapat dewan direksi, sehingga setelah siang hari, media bisa mengumumkan bahwa posisi ketua grup Gunawan telah berpindah tangan dan dirinya akan menduduki posisi ketua berikutnya. Namun siapa sangka, semua yang dia lakukan ini akhirnya justru menguntungkan kakaknya. Dia bahkan bisa membayangkan begitu kakaknya yang penuh semangat muncul di acara konferensi pers, semua jurnalis yang mengira dia hampir mati akan terkejut bukan main. Dan ketika Aldi mengumumkan bahwa dia telah memperoleh 51% hak suara, para jurnalis pasti akan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata, bukan? Pikiran-pikiran ini berputar di dalam benaknya dan dia hanya bisa menghela nafas di dalam hati. Mungkin inilah takdirnya. Memang, kemampuan dan kecakapannya selalu kalah dari kakaknya. Dia berusaha memanfaatkan kesempatan, tetapi tidak menyangka bahwa di sisi kakaknya ada Tuan Andi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, penyakit parah kakaknya sembuh dalam semalam. Sepertinya, satu-satunya yang cocok untuknya adalah dengan patuh mengikuti kakaknya dan menjadi pendamping kakaknya. Sebenarnya Zaki adalah orang yang cerdas. Dia telah mempertimbangkan banyak hal dengan sangat matang dan hanya tinggal sedikit lagi menuju kesuksesan. Sayangnya akhirnya dia harus berhadapan dengan Andi Rewa yang muncul dan mengubah situasi di balik layar. Kalau tidak ada Andi,
Bahkan meskipun Aldi merencanakan segala sesuatunya dengan baik, dengan tubuh yang sekarat, tetap saja Aldi tidak mungkin menang melawan Zaki dan Brandon yang bersatu. Bahkan, keselamatan istri dan putrinya pun mungkin tidak akan terjamin di masa depan. Namun, Zaki bisa melihat situasi dengan cepat dan segera mengorbankan rencananya untuk mengurangi kerugian. Ini menunjukkan bahwa setidaknya dia adalah seseorang yang bijak. Kalau seseorang tidak bisa melihat situasi dan tetap bertahan meski sudah diambang kematian, dia akan segera berakhir dengan tragis. Sementara itu, pada saat ini, hati Aldi dipenuhi dengan rasa syukur kepada Andi. Kehadiran Andi bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga menyelamatkan istri, putrinya, dan juga usahanya. Rasa syukur ini, menurutnya, tidak akan bisa terbalas meski seumur hidupnya. Jadi, dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya untuk berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, dia menggenggam tangan Andi dan berkata dengan pelan, "Andi, kalau di masa depan kau tidak ingin kembali ke keluarga Rewa, datanglah ke grup Gunawan. Paman akan memberimu posisi wakil ketua. Aku hanya memiliki satu putri, dan di masa depan, semua ini adalah milik kalian berdua." Aldi mengatakan ini bukan basa-basi, melainkan dari hatinya. Dia merasa bahwa putrinya harus menikah dengan Andi, dan Andi adalah menantunya. Kalau Andi tidak kembali ke keluarga Rewa, maka di masa depan grup Gunawan akan menjadi milik Andi. Aldi adalah orang yang berpandangan luas. Dia merasa bahwa jika putrinya menikah dengan Andi, putrinya pasti akan menjadi istri yang baik. Dan baik Andi maupun ayahnya Sandi adalah penolong besar dalam hidupnya. Selama Andi bisa memberi kebahagiaan seumur hidup kepada putrinya, dia bersedia memberikan seluruh asetnya sebagai mas kawin dan memberikannya kepada mereka. Tentu saja Andi mengerti maksud perkataan Aldi. Aldi benar-benar menganggapnya sebagai menantu masa depan, bahkan sebagai putranya. Namun, dalam hal ini, Andi tidak bisa langsung menerimanya. Jadi dia berkata dengan serius, "Paman Aldi, saat ini aku belum berencana kembali ke Jakarta. Aku perlu mempertimbangkan ini lebih lanjut." Aldi tidak mendesaknya. Dia mengangguk dan berkata, "Pokoknya, kapanpun dalam situasi apapun, jangan sungkan kepada paman. Rumah paman adalah rumahmu juga." Andi Rewa mengangguk dengan serius. Karena akan ada konferensi pers dan Andi tidak ingin tampil di depan kamera, maka sesuai dengan pengaturan sekretaris Aldi, Andi Rewa duduk di kursi penonton sebagai tamu biasa. Semua kamera mengarah ke podium konferensi, jadi dia tidak perlu khawatir akan muncul di televisi. Saat Andi duduk di kursi penonton, seluruh ruang konferensi pers sudah penuh sesak. Berbagai media besar mengirimkan wartawan mereka, menyiapkan kamera, dan menunggu grup Gunawan mengumumkan kabar penting. Pada saat ini, dunia luar masih belum mengetahui bahwa Aldi telah sembuh. Semua orang masih mengira bahwa Aldi sudah sekarat dan mungkin tidak bisa menghadiri rapat dewan hari ini. Namun, mereka berharap Aldi bisa muncul. Sebagai wartawan, mereka suka menangkap momen-momen yang bisa memicu perhatian publik. Oleh karena itu, mereka berharap bisa mengabadikan gambar Aldi yang tampak lemah dan tua. Namun mereka akan menambahkan beberapa teks emosional, dan ini akan menjadi berita utama yang pasti akan menarik perhatian banyak orang. Beberapa wartawan bahkan sudah memikirkan judul berita mereka, misalnya akhir dari sebuah era, atau bisakah ketua baru grup Gunawan membalikkan keadaan. Jadi, mereka hanya menunggu Aldi yang dianggap sekarat itu untuk perlahan-lahan memasuki ruangan konferensi, atau bahkan didorong masuk dengan kursi roda. Pada saat ini seorang staf
di lokasi mengambil mikrofon dan berkata, "Tolong semua tenang, ketua kami akan segera tiba." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk ruangan. Kamera dan alat rekam lainnya sudah siap, dan mereka sudah mengarahkan lensa mereka ke pintu masuk. Semua orang menunggu dengan antusias saat pintu besar itu didorong dari luar ke dalam. Orang pertama yang masuk adalah sekretaris Aldi. Orang kedua yang masuk adalah Brandon. Dan yang ketiga adalah Zaki. Ketika melihat Zaki, suara jepretan kamera mulai terdengar semakin kencang. Semua orang tahu bahwa dia adalah anak keluarga dari keluarga Gunawan dan juga calon kuat yang akan menjadi ketua berikutnya dari grup Gunawan. Mereka tahu bahwa kalau Aldi sakit parah, Zaki yang akan menjadi ketua baru yang akan mengambil alih kerajaan bisnis bernilai triliunan ini. Namun yang membuat mereka terkejut adalah tidak ada bayangan Aldi di belakang Zaki, melainkan seorang pria yang terlihat lebih muda sekitar 10 tahun dengan wajah berseri-seri dan tubuh yang tinggi serta sehat. Para wartawan di tempat itu segera berseru kaget, "Siapa orang itu? Kenapa kita tidak pernah melihatnya sebelumnya?" Mereka tidak bisa mengenali Aldi. Selama beberapa tahun terakhir di hadapan publik, Aldi memang sudah semakin terlihat tua. Selain itu, setelah Aldi jatuh sakit, ada media yang secara diam-diam mengambil fotonya di rumah sakit luar negeri. Dalam foto tersebut, Aldi tampak sangat lesu. Usia 50 tahunnya terlihat seperti sudah 60 tahun. Oleh karena itu, ketika mereka tiba-tiba melihat Aldi yang tampak seperti berusia 40 tahun, mereka semua merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan yang begitu drastis. Selain itu, para wartawan bukanlah anggota keluarga dekatnya. Jadi wajar kalau mereka tidak mengenalinya seketika. Begitu Aldi masuk, seorang wartawan di antara mereka akhirnya berseru, "Astaga, orang yang berjalan terakhir itu benar-benar Ketua Aldi Gunawan." Setelah dia berteriak, seorang wartawan lainnya meragukannya. "Ngomong kosong, Aldi Gunawan kan hampir mati. Orang yang berjalan terakhir itu terlihat seperti baru berusia 40 tahun. Bagaimana mungkin dia orang yang sama?" Wartawan yang pertama yakin, 10 tahun yang lalu aku pernah mewawancarai Ketua Aldi. Saat itu dia persis seperti ini. Wajahnya, sikapnya, gerak-geriknya, semuanya sesuai dengan ingatanku. Ketika para wartawan mendengar perkataan itu, mereka mulai mengamati Aldi dengan teliti. Setelah diperhatikan dengan seksama, mereka memang bisa melihat bayangan Aldi yang sebelumnya, dari fitur wajah hingga auranya yang menunjukkan bahwa ini adalah orang yang sama. Dengan kepastian bahwa pria berusia sekitar 40 tahun itu adalah Aldi, suasana di seluruh ruangan menjadi riuh. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana mungkin Aldi yang diberitakan sakit parah pagi ini sekarang tampak begitu bersemangat dan penuh vitalitas. Setiap fotografer di lokasi langsung mengarahkan lensa mereka kepada Aldi, dan suara jepretan kamera menggema di seluruh ruangan. Pada saat ini, media online yang terhubung dengan peralatan di lokasi sedang melakukan siaran langsung konferensi pers ini di internet. Ketika masyarakat luas melihat Aldi yang terlihat segar bugar, saham dari beberapa perusahaan terdaftar di grup Gunawan yang sebelumnya mengalami penurunan drastis hingga mencapai batas bawah, segera mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam dua pasar saham, batas bawah atau limit down terjadi ketika harga saham turun 10% dan tidak diizinkan untuk turun lebih lanjut. Ini menyebabkan banyak pesanan penjualan yang tertahan pada harga terendah tanpa bisa terjual. Dalam situasi seperti itu,
kalau ada seseorang yang membeli semua pesanan penjualan pada harga batas bawah, maka saham tersebut akan mulai kembali naik. Dalam bursa saham, pihak yang paling cepat bereaksi biasanya adalah broker dan institusi keuangan. Ketika mereka melihat Aldi tampak seperti orang yang tidak mengalami masalah kesehatan, mereka segera menyadari bahwa berita yang disebarkan pagi ini pasti berita palsu. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa harga saham grup Gunawan akan segera naik. Dalam situasi ini, membeli semua pesanan penjualan pada hari batas bawah berarti mereka bisa membeli saham pada harga terendah. Kalau harga saham kemudian berbalik arah dari batas bawah dan terus naik hingga mencapai batas atas, maka institusi yang berhasil membeli di harga terendah bisa mendapatkan keuntungan besar dalam satu hari dengan peningkatan harga hingga 20%. Banyak institusi keuangan yang mulai membeli saham secara agresif, dan setelah batas bawah terbuka, harga saham mulai naik dengan cepat. Pada saat ini, Aldi berjalan ke depan tempat duduknya. Dia melambai kepada para wartawan, lalu dengan santai berjalan ke atas panggung dan duduk di kursi utama. Di depannya terdapat sebuah mikrofon dan papan nama bertuliskan Ketua Aldi Gunawan. Setelah duduk, Aldi tersenyum tipis ke arah mikrofon dan dengan suara yang lantang dia berkata, "Pertama-tama, aku mewakili grup Gunawan serta Dewan Direksi Grup Gunawan mengucapkan terima kasih kepada para teman media yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri konferensi pers ini." Para pemegang saham grup Gunawan segera memberikan tepuk tangan meriah. Kemudian Aldi melanjutkan, "Selanjutnya, aku akan memberikan penjelasan singkat tentang beberapa masalah yang menjadi perhatian teman-teman media, serta para pemegang saham dan investor." Para wartawan yang hadir tidak menyangka Aldi akan langsung masuk ke inti pembicaraan. Setelah basa-basi singkat, mereka pun segera duduk tegak, siap mendengarkan dengan seksama. Aldi membersihkan tenggorokannya dan dengan suara yang lantang berkata, "Pertama-tama, mengenai masalah kesehatanku, memang benar bahwa tubuhku mengalami beberapa masalah sebelumnya. Namun sekarang, aku sudah sepenuhnya pulih." Mendengar ini, semua orang di tempat itu terkejut bukan main. Mereka semua tahu bahwa Aldi sebelumnya didiagnosis dengan kanker pankreas, dan itu sudah memasuki tahap akhir. Penyakit ini dikenal sebagai kanker dengan tingkat kematian tertinggi yang hampir tidak mungkin disembuhkan. Namun kini, Aldi menyatakan bahwa dia telah sepenuhnya pulih, sebuah pernyataan yang sepenuhnya mengguncang pemahaman mereka tentang penyakit ini. Namun, melihat kondisi Aldi yang begitu bersemangat dan penuh vitalitas, saat ini orang-orang mulai berpikir, apakah ini benar-benar sebuah keajaiban medis? Pada saat ini Aldi melanjutkan, "Masalah kedua, kalau ada yang meragukan bahwa aku telah sepenuhnya pulih, setelah konferensi pers ini, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemindaian CT scan seluruh tubuh. Hasil pemindaian ini akan kupublikasikan kepada semua media dan masyarakat umum." Dengan pernyataan Aldi ini, semua orang berhenti meragukan kondisi kesehatannya, karena pemindaian CT scan seluruh tubuh bisa mendeteksi setiap jenis tumor, bahkan kanker stadium awal sekalipun dapat terdeteksi dengan baik. Kalau Aldi tidak benar-benar sembuh, dia pasti tidak akan berani menjalani pemeriksaan seperti ini. Semua orang tidak bisa tidak merasa kagum. Siapa yang bisa menyangka bahwa bahkan kanker pankreas yang dikenal sebagai salah satu penyakit paling mematikan bisa disembuhkan dengan cara seperti ini? Setelah itu Aldi melanjutkan, "Masalah ketiga. Aku yakin banyak dari kalian yang penasaran dengan pengaturan posisi ketua grup Gunawan. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan bahwa aku, Aldi Gunawan,
bersama dengan dua pemegang saham lainnya, Zaki Gunawan dan Brandon Gunawan, baru saja menandatangani perjanjian pengalihan hak suara. Pemegang saham Zaki dan Brandon telah secara permanen mengalihkan semua hak suara yang terkait dengan saham mereka kepadaku. Mendengar ini, para hadirin semakin terkejut. Mereka telah lama mendengar rumor tentang ketidakharmonisan antara ketiga saudara Gunawan. Mereka tahu bahwa Zaki dan Brandon selalu bersekutu untuk melawan kakak mereka, dan bahkan telah bekerja sama dengan pemegang saham lainnya untuk melawan Aldi. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa, salam sehat selalu, salam Cotokondro Palu Basa.